Selamat pagi umat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Hari ini di 31 Desember di penghujung tahun 2022, kita bertemu kembali di dalam doa pagi secara online. Sebelum kita memulai renungan kita mari kita satu di dalam doa. Tuhan, hari ini di akhir tahun 2022, kami kembali menghadap-Mu untuk duduk diam, kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, buka hati kami, sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Kau saja kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikian firman Tuhan. Renungan kita natsnya diambil dari ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tema kita hari ini adalah terang dunia. Kita sudah banyak mendengar tentang terang, tapi biarlah pagi hari ini kita boleh memikirkan kembali, kita boleh merefleksikan kembali dari firman Tuhan bahwa Dia adalah terang dunia. Pada hari pertama Allah menciptakan terang. Terang itulah yang mengusir kegelapan. Kegelapan yang menyelimuti kekosongan dihalau oleh terang, sehingga kegelapan dikalahkan oleh terang. Itulah penciptaan yang Tuhan ciptakan pada hari pertama. Fungsi terang dalam hidup kita adalah butuh untuk menerangi kegelapan, supaya di dalam kegelapan kita dapat melihat jalan yang benar, kita bisa mengetahui arah yang kita mau tuju. Yesus menjadi sumber kehidupan bagi dunia ini sebagai terang dunia. Seperti kalau tumbuh-tumbuhan tidak mendapatkan sinar matahari, maka ia akan mati, ia tidak dapat hidup. Bayangkan ketika kita mati lampu, ketika kita berada di dalam kegelapan, jalan yang sangat gelap, tidak dapat penerangan, kita akan kesulitan dalam berjalan, kita akan merasa diri kita tidak nyaman, kita akan tidak tahu, kita bingung, resah, kemana tujuan kita karena gelap. Tidak ada terang yang menunjukkan saya harus ke jalan ke arah mana. Dan karena itu terang sangat dibutuhkan, dan kita merasakan terang itu sangat berguna bagi kita. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita mempunyai terang yang menuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Yesus sebagai terang dunia adalah sebagai pandu kita, petunjuk hidup kita. Dengan mengikuti Kristus, kita berjalan pada jalan yang benar. Arah perjalanan hidup kita menjadi pasti karena kita mengikuti terang yang sudah jelas jalannya. Yesus menyatakan bahwa Dia adalah terang dunia. Dengan jelas Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes. Yesus sebagai terang dunia menolong kita sebagai manusia yang berdosa untuk kita bisa melihat diri kita dan melihat dunia ini. Karena tanpa Yesus sebagai terang, kita tidak akan bisa melihat. Kita akan selalu melihat sebuah
ngelihatnya kegelapan. Karena itu kita butuh terang Sang Kristus untuk melihat diri kita dengan lebih jelas, keberadaan kita, dosa-dosa kita. Kegelapan tidak pernah bisa mengalahkan dirinya sendiri kecuali adanya terang. Terang itu ada di depan. Terang itu akan menunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh. Itulah sebabnya Yesus meminta setiap kita orang percaya yang mengikuti Dia, ikut dengan Dia sebagai terang dunia. Dan ketika di mana Yesus berada sebagai terang, kita ikuti jalannya dan kita ikuti petunjuknya, dan kita akan berjalan bersama Tuhan. Karena tidak ada yang bisa dapat berjalan dalam kegelapan, karena kita butuh terang itu, dan kita butuh itu untuk kita boleh berjalan menjalani kehidupan ini. Dan ini dikuatkan dalam kitab Matius, bahwa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan pengikut Kristus adalah terang dunia. Bahwa kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, kita punya identitas sebagai terang dunia. Maka kita punya tanggung jawab untuk menjadi terang dalam kehidupan kita. Menerangi kegelapan dunia, menerangi sekitar kita yang gelap. Dengan adanya kita menjadi terang, kita memberikan terang kita kepada sekitar kita, sehingga keberadaan kita sebagai terang dirasakan, dialami oleh orang sekitar kita, melihat di dalam kegelapan ini, dan kita bisa bersinar menjadi terang karena kita berjalan dan mengikuti teladan Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di refleksi kita di akhir tahun 2022 ini, apakah terang Kristus sudah kita alami sepanjang tahun ini? Apakah kita sudah berjalan bersama Sang Terang itu sendiri? Kita dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemi yang kita jalani, di dalam pergumulan keluarga kita, di dalam pergumulan kehidupan ekonomi kita, di dalam pergumulan karir kita, di dalam pergumulan bersama keluarga, bahkan pergumulan di dalam pelayanan yang kita lakukan. Apakah terang Kristus sudah kita alami dan kita sudah membagikan terang Kristus itu kepada sekitar kita? Jika kita belum terlalu mengikuti terang, kadang kita ikut terang, kadang kita lebih suka jalan berbelok yang agak gelap, maka marilah kita di tahun 2023 ini kita bertekad bahwa kita mau lebih belajar mengikuti Sang Terang hidup. Kita mau berjalan bersama Kristus Sang Terang hidup untuk menghadapi tahun 2023. Bersama Sang Terang, yaitu Yesus Kristus, kita akan mampu karena Tuhan berjalan bersama kita. Dan arah yang kita tuju semakin jelas karena terang itu ditunjukkan oleh Tuhan. Dan kita tidak berjalan sendiri, tapi kita berjalan bersama-sama Sang Terang dunia itu. Kita akan menyanyikan pujian Yesus terangmu pelita hatiku. Biar kita boleh merenungi lagu ini dan kita boleh merasakan bahwa Yesus adalah terang hidup kita, pelita hati kita. Mari kita menyanyikan ini bersama-sama. Yesus
Setelah kita menyanyikan lagu ini, mari kita berdoa. Biarlah kita boleh berani menjalani hidup ini dengan satu tekad bahwa Sang Kristus terang hidup selalu ada bersama dengan kita. Dan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita menjalani tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita, dan Tuhan Yesus akan menyertai kita melangkah ke depan menghadapi tahun 2023 dengan setiap pergumulan yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika lagu ini menjadi doa kami dan harapan kami, mampukan kami agar dapat menjadi terang dan menjadikan Engkau terang hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami dapat menjalani tahun 2023 hingga di akhir tahun ini dengan baik, dengan penuh ucapan syukur. Walaupun kami menjalani tidak mudah, tapi kami menyadari bahwa bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kami sepanjang tahun 2022 dengan begitu ajaib dan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya juga di tahun 2023 Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan akan membimbing kami, Tuhan akan berjalan bersama kami sehingga kami mampu menjalani tahun 2023. Kami menyerahkan Tuhan setiap pergumulan kami, baik pribadi lepas pribadi, pergumulan kami berkeluarga, pergumulan kami bergereja, pergumulan kami bernegara ke dalam tangan Tuhan. Tahun 2023 kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan punya belas kasih Tuhan yang akan menyertai tahun 2023 sehingga kami mampu menjalaninya. Setiap pergumulan kami, setiap doa kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Hanya dalam Kau saja kami menyerahkan hidup kami, dan inilah permohonan dan harapan kami. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.